Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man tabi'ahu wa walah ila yaumin nusyur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada hari ini, hari Sabtu jam 2 waktu Brunei Darussalam, 14 Mei 2022 ya, 13 Syawal 1443, dalam program Instagram Pusat Bahasa Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB. Kita membincangkan tadabbur doa-doa dalam Al-Quran. Pentingnya kita berdoa, pentingnya kita bertadabbur, apalagi doa Al-Quran, apalagi doa yang memang hampir setiap saat kita baca. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillah, minggu lepas, hari Sabtu yang lalu, kita sudah bicara juga tentang doa Rabbana Atina. Ini lanjutannya. Minggu lepas kita kaitkan dengan sorotan khutbah Jumat yang lalu, bukan Jumat yang kemarin ya, 2 minggu yang lalu, tentang kaitan Ramadan dengan istiqamah. Artinya apa? Orang yang diberi hasanah di dunia, hidupnya istiqamah. Dalam merujuk tentang istiqamah ini, seperti yang disampaikan dalam khutbah Jumat, kita boleh menyimak ayat 30, 31, 32 surah Fussilat. Bagi yang buka Quran, halaman 480 atau 480. Baik, untuk ambil berkahnya kita baca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Shadaqallahul azim. Allahumma ighfir lana warhamna. Begitulah, seperti yang dikatakan tadi, ingin mencapai hasanah di dunia, kita karena istiqamah. Apalagi kita masih berada dalam bulan Syawal, di awal bulan Syawal, minggu kedua bulan Syawal. Semangat Ramadan masih terasa. Patutnya Ramadan yang kita lalui sebulan penuh membawa semangat istiqamah pada luar Ramadan, di luar Ramadan. Tandanya ibadat tadi diterima. Yang paling uniknya, ayat istiqamah dalam Fussilat ini menjamin husnul khatimah. Jadi jaminannya husnul khatimah. Subhanallah. Kita selalu berdoa, Allah makhtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, kurniailah kami husnul khatimah. Nah, benar-benar husnul khatimah boleh dirujuk surah Fussilat 30, 31, 32. Subhanallah. Di samping ayat-ayat lain juga ya. Ini diantara ayat yang hebat tentang husnul khatimah. Jadi hasanah di dunia, orangnya diberi husnul khatimah, merupakan pintu kepada hasanah di akhirat. Nah, hasanah di akhirat mestilah khatimahnya baik, penghujung usianya baik. Jadi yang uniknya di dalam ayat Fussilat ini, bahwa menurut ulama tafsir, ayat ini bermaksud orang mukmin yang mustaqim, orang beriman yang istiqamah, saat ruhnya akan dicabut, datang malaikat menghibur. Subhanallah, hebatnya pentadbiran Allah ya. Allah sebagai mudabbir, Allah sebagai murabbi, Allah sebagai muslih, Allah sebagai qayyim ataupun al-qayyum, yang mengaturkan alam, yang mengaturkan hambanya, menentukan
menentukan, menugaskan malaikat memimpin orang yang akan bertarung dengan maut. Subhanallah, betapa gembiranya ya mukmin yang melihat malaikat. Subhanallah, teringat kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pernah didatangi oleh malaikat dalam kisahnya ya, malaikat Israel. Lalu Nabi Ibrahim meminta supaya malaikat Israel ini berlakon macam mana dia mencabut ruh orang yang taat. Subhanallah, subhanallah. Terlihatlah oleh Nabi Ibrahim, katanya makhluk yang wajahnya handsome, pakaiannya kemas, wajahnya sejuk, wajahnya tidak ada ciri-ciri kemarahan, wajahnya berwajah mesra, begitulah. Jadi tidak pernah kita melihatnya katanya berwajah yang bengis ataupun marah, kecuali dalam mencabut orang yang jahat ya. Maka inilah ceritanya di sini, orang yang istiqamah akan didatangi oleh malaikat waktu akan meninggal. Jadi artinya husnul khatimah itu confirm. Malah malaikat mengatakan jangan takut, jangan sedih. Artinya orang yang meninggal dia tidak perlu risau. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut. Bagi Anda yang akan mati sebagai mukmin mustaqim, mukmin yang istiqamah, mati itu tidak susah. Dalam bahasa Islamnya pun, bila orang yang taat meninggal dunia, kita sebut apa? Berpulang ke rahmatullah. Telah berpulang ke rahmatullah. Intaqala ila rahmatillah. Intaqala ila jiwari rabbih. Berpulang ke rahmatullah. Namanya pun bagus ya. Jadi maka malaikat mengatakan tak perlu takut, tak perlu risau. Malah seterusnya menambahkan lagi, wa absyiru bil jannah, bergembiralah, jannah sudah milik Anda. Confirm dapat jannah. Subhanallah, betapa perlunya ayat ini kita semak ya. Kita semak, kalau boleh dihafal, kalau boleh dibaca, kalau boleh lancar membacanya sebagaimana kita lancar membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Ulama tersohor Al-Imam Hasan Basri, ulama tabi'in ya, yang berjumpa dengan sahabat yang hidup atau lahir tahun 21 Hijrah, meninggal dunia tahun 110 Hijrah. Imam Hasan Basri bila membaca ayat ini, ayat innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, beliau akan berdoa. Apa doanya? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Alangkah baiknya kita jadikan wirid dan kita support dengan doa seperti yang diamalkan oleh Al-Imam Hasan Basri. Amalan seperti ini memang inilah amalan Rasulullah SAW, inilah amalan para sahabat dan para salihin dan salafus saleh secara khususnya ya. Subhanallah. Jadi perlulah ayat ini kita baca dan kita support dengan doa, ikut kaidah Al-Imam Hasan Basri rahimahullah. Kita ajar juga sama ahli keluarga, sama anak istri, anak menantu, anak cucu dan sahabat andai. Apa doanya tadi? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Rabbi, anta Rabbi, engkaulah Rabbi ya Allah, kurniailah kami istiqamah. Allah sebagai Rabb, yang sebelum ini kita sudah bicarakan makna Rabb itu sangat luas ya. Allah sebagai Rabb sudah mengaturkan kematian kekasihnya al-mu'min al-mustaqim, orang beriman istiqamah tadi, bahwa kematiannya akan diselia, akan didampingi oleh malaikat yang meyakinkan orang itu berada dalam rahmat Allah, meyakinkan mereka itu akan dapat jannah. Subhanallah, 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 hebatnya ya. Jadi sama-samalah kita amalkan doa Al-Imam Hasan Basri. Apa doanya tadi? Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Boleh kita baca saat sampai bacaan kita kepada innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ataupun
kita teruskan ke penghujung ayat juga boleh. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ini memang kaidah Rasulullah ya, kaidah para sahabat. Sebelum ini mungkin sudah pernah disebut bahwa baginda Rasulullah SAW pernah membaca satu ayat dalam sholat, diulang-ulangnya semalaman, semalam suntuk. Disebut dalam hadis, ayat yang baginda baca ayat dalam surah Al-Maidah nomor 118 ataupun 118. Yang didoakan adalah umat baginda sangat tinggi perhatiannya kepada umat. Lalu baginda pernah sholat malam membaca doa dalam surah Al-Maidah, doa itu diulang-ulangnya. Tak tahu berapa jam ya. Jadi kaidah ini boleh kita amalkan bila kita terapkan ayat ayat surah Fussilat, ingin mencapai hasanah di dunia. Apa itu hasanah di dunia? Kehidupan yang istiqamah. Kemudian di dalam ayat sesudahnya, ayat 31, dinyatakan bahwa orang yang hidupnya istiqamah itu dia dijaga malaikat, bukan hanya waktu akan meninggal dunia saja. Waktu akan meninggal dunia memang betul malaikat itu datang dan dilihat oleh orang yang akan meninggal. Dalam ayat 31 dinyatakan bahwa orang yang hidupnya istiqamah, kehidupannya didampingi malaikat 24 jam. Kecuali kalau orang itu membuat perkara yang membuat malaikat tidak suka ataupun membuat kesukaan musuh. Dia manusia ini secara garis besarnya ada dua saja. Adakah dia berdampingan dengan malaikat ataukah dia berdampingan dengan musuh? Dua saja. Kedua-duanya dari Allah ya, Allah yang menentukan. Jadi dalam ayat 31 malaikat menyatakan nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami ini sebenarnya awliyaukum. Awliya ini sebagian mufassir mengatakan awliya itu maknanya korana. Kami ini pendamping Anda fil hayatid dunya, sejak hidup di dunia lagi. Boleh kita lihat sebagai contoh, salat lah contohnya ya. Orang yang kehidupannya didampingi oleh malaikat, sebelum sholat dia sudah diingatkan, mungkin setengah jam, mungkin 20 menit, 15 menit, 10 menit, mungkin datang mesej mengatakan sholat. Kalau semakin hebat malaikatnya, orang itu dirangsangnya untuk sholat berjamaah di rumah Allah, tidak terlambat, tidak masbuk. Subhanallah. Itu maka dikatakan di sini nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kami ini sebenarnya malaikat yang datang saat orang itu akan meninggal. Malaikat itu mengatakan kami sebenarnya bersama Anda sejak di dunia lagi. Maka sepatutnya orang beriman menikmati, merasakan kehadiran, kewujudan malaikat bersamanya, ataupun dikatakan dalam bahasa Arabnya ma'iyatul malak, kebersamaan dengan malaikat. Bila orang itu bersama dengan malaikat, tentulah orang itu bersama Allah juga ya, karena yang mengendalikan malaikat ini adalah Allah. Subhanallah. Ada seorang ulama pengarang buku Al-Jawabul Kafi mengatakan ada 10 fasilitas yang hebat yang diberikan Allah kepada orang beriman, termasuklah malaikat yang selalu mendampinginya. Jadi kita mesti merasakan kewujudan, kemanisan, kehadiran malaikat dalam kehidupan kita. Apa tandanya? Selalu ada bisikan-bisikan yang baik. Di dalam hadis dikatakan bila kamu mendapat bisikan yang baik, sepatutnya kamu jawab bisikan itu. Kamu kena replay. Karena yang membawa bisikan itu malaikat. Yang menyuruh menyampaikan bisikan itu Allah. Allah sayang sama orang itu. Allah mengelola, mentadbir. Allah murabbi, Allah mudabbir, Allah muslih. Maka disuruhnya malaikat membawa message. Jadi message itu katanya perlu dijawab. Alhamdulillah. Dalam hadis dikatakan message yang dibawa malaikat itu dalam satu hadis dikatakan lammah, ataupun dikatakan juga ilham.
Ini lawan kepada bisikan negatif yang dibawa oleh musuh, yaitu syaitan iblis, yang dikatakan dalam surah An-Nas al-waswas namanya. Waswas, bisikan lintasan yang tak baik. Waswas namanya. Tapi bukan waswas dalam bahasa seharian orang Melayu ya. Ini waswas dalam bahasa Al-Quran. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Tidak diingatkannya orang itu tentang salat, dilalaikannya orang itu, itu sudah jenis waswas. Kalau orang itu bersama malaikat, tidak mungkin dikacaukan oleh iblis, karena orang itu bersama Allah. Dalam Quran ada jaminan ya, orang yang dilindungi Allah tidak akan mampu iblis mengacaunya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Boleh dirujuk ya, surah Al-Isra. Jaminan Allah untuk membela hamba yang dipilihannya dari gangguan dari gangguan setan iblis. Halaman 288 ayat 65. Ini pangkal ceritanya dari atas lagi, dari ayat 60 lagi. Tapi penghujung ceritanya dalam ayat 65 bahwa orang yang diprotek Allah, yang dijaga Allah, yang didekatkannya dengan malaikat, tidak mungkin dikacau oleh iblis. Subhanallah. Artinya apa? Kalau orang itu mendapati dirinya dikacaukan oleh iblis, dipengaruhi oleh iblis, berarti Allah tidak melindunginya, berarti malaikat menjauh. Maka bila kita baca buku Al-Jawabul Kafi ya, ataupun kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, di sana dikatakan di antara risiko dosa, bahaya besar dosa ialah malaikat akan menjauhi orang yang pendosa. Bahkan iblis akan mendekatinya. Malah dalam kitab itu disebut dosa itu akan membuat iblisnya jadi kuat, iblisnya jadi leluasa. Apa kata ayat 65 tadi? Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'ak. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Dibacakan lagi ya. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Allah bercakap dengan iblis nih, hambaku yang dijaga oleh Allah, tidak mampu engkau mempengaruhinya. Wa kafa bi rabbika wakila. Allah akan menjaganya dengan baik, tidak mungkin dikacaukan oleh iblis. Kalaupun dapat juga mungkin sesaat dua saat, dapat juga dikuasai oleh iblis, tapi orang itu kembali nanti rujuk, kembali bertobat kepada Allah, kembali memperbanyak zikir, lalu Allah akan jaga orang itu. Jadi betapa pentingnya ayat surah Fussilat ini ya, agar kita meraih hasanah di dunia, hidup kita istiqamah, jaminan jannah memang pasti ya, jaminan husnul khatimah pasti, jaminan penjagaan Allah pasti, jaminan penjagaan malaikat pasti. Pasti. Jadi dalam tafsirnya dinyatakan bahwa bila orang itu didampingi malaikat waktu nak meninggal, katanya nanti dalam kubur pun malaikat ada bersamanya. Dalam tafsir juga dijelaskan di padang mahsyar pun kehidupannya akan diurus malaikat. Ya, berarti dia sudah mendapat hasanah di akhirat juga ya. Jadi hasanah di dunia ini memang sangat erat kaitannya dengan hasanah di akhirat. Kalau orang itu hidupnya istiqamah. Malah dalam tafsir dikatakan sampai ke jannah. Sampai ke jannah. Jadi sama-samalah kita memikirkan ayat ini untuk mencapai hasanah dunia. Kita fikirkanlah perkara-perkara yang membuat malaikat suka dan perkara-perkara yang malaikat tak suka. Janganlah dibuat supaya nanti malaikatnya tidak lari. Kalau orang itu membuat benda yang tidak disukai malaikat, orang itu akan dipengaruhi oleh setan iblis. Itu maka kita wajib meminta perlindungan Allah dalam surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Jadi ini lawan ayat yang dalam surah Fussilat. Dalam surah Fussilat orang yang dijaga malaikat. Dalam surah An-Nas orang yang dikacaukan oleh setan iblis, yang dikatakan sebagai khannas. Apa itu khannas? Yang mencuri kesempatan waktu orang itu lalai. Kalau dia hidupnya lalai, bahkan dalam karya ulama dikatakan setan iblis itu katanya beristana di dalam hatinya. Karena dalam hadis dikatakan setan iblis menjelajah jasad manusia ikut
aliran darah, pembuluh darah. Hebatnya setan iblis ni ya, majrad dam, dia ikut laluan darah. Itu maka kita tidak aneh bila orang itu bila dikuasai oleh setan iblis, mereka itu akan membuat benda-benda yang aneh. Maka sama-sama kita meminta perlindungan Allah ya. Kita akhiri dengan surah An-Nas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah lakum. Astaghfirukumullah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.